Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara takdir mungkin sampai hari ini masih menjadi sesuatu yang membingungkan dan kadang bisa berpengaruh terhadap psikologi atau mental seseorang. Di satu sisi disuruh untuk berusaha dan berdoa, tapi di sisi lain perjalanan hidup setiap orang telah ditakdirkan. Terus apa gunanya berusaha dan berdoa kalau toh pada akhirnya terikat dengan takdir yang telah ditetapkan? Nah, seperti inilah mungkin kebanyakan yang ada dalam pikiran umat Islam mengenai takdir. Seperti apa sebenarnya tentang takdir ini? Apakah setiap apa saja yang menimpa kepada kita itu adalah takdir? Oke, jangan dulu kalian buru-buru keluar dari video ini. Simak penjelasannya di sini sampai selesai. Takdir atau yang juga disebut qada dan qadar adalah dasar iman keenam yang wajib diimani oleh setiap mukmin laki-laki dan perempuan. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah tentang iman. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab yang artinya, iman yaitu engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan percaya dengan takdir baik dan buruk dari Allah. Adapun ta'rif atau definisi dari takdir, mayoritas ulama mengatakan takdir adalah ketetapan Allah atas makhluknya yang telah ditetapkannya sejak zaman azali, yaitu masa sebelum adanya makhluk, dan itu meliputi atas kemahakuasaannya, kehendaknya, dan pengetahuannya. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, kita harus tahu dulu dasar-dasar dari takdir. Karena jika kita tidak mengetahui dasar-dasarnya, akan sulit bagi kita untuk bisa menerima konsep dari takdir itu sendiri. Dasar takdir yang pertama, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Yang kedua, Allah itu maha adil. Dia menjalankan keadilannya berdasarkan pengetahuannya. Yang ketiga, ilmu atau pengetahuan Allah itu mutlak dan sempurna. Dia mengetahui yang tersembunyi sama seperti dia mengetahui yang tampak. Tidak ada yang luput dari pengetahuannya karena ia tanpa pembatas dan penghalang. Dan dasar takdir yang terakhir atau yang keempat, Allah selalu mengatakan kebenaran. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu dan bermaksud lain. Kita kadang memang sulit untuk bisa menerima keadaan. Apalagi jika keadaan itu berupa sebuah kegagalan atau kesusahan. Sesuatu yang kita tidak ingin itu terjadi pada kita. Sesuatu yang menurut kita itu tidak pantas buat kita. Padahal dalam kehidupan di dunia ini, adanya sesuatu itu berasal dari hukum sebab akibat yang merupakan bagian dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagian dari takdir itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan dua keadaan kepada manusia. Yang pertama yaitu keadaan di mana kita tidak diberikan pilihan dan murni hanya mengikut apa yang telah Allah tetapkan dan kehendaki. Di antaranya seperti kita tidak dapat memilih kita lahir dari rahim siapa, jenis kelamin kita, kapan kita dilahirkan, atau kapan kita dimatikan. Kita tidak dapat memilih terhadap fenomena-fenomena alam yang terjadi seperti hujan, panas, angin, bencana alam, dan sebagainya. Kita tidak dapat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi ketika dalam situasi yang berbeda, dan tubuh kita dapat dipengaruhi oleh penyakit dengan cara yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, dalam setiap keadaan yang seperti itu, atau keadaan yang kita tidak diberikan pilihan di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta pertanggungjawaban kita. Yang kedua, keadaan yang di dalamnya kita diberikan pilihan dan memiliki kendali penuh atas setiap tindakan yang kita buat. Allah menganugerahkan kita akal, pendengaran, dan penglihatan, serta melengkapi kita dengan kemampuan memilih. Kemampuan memilih itu selalu kita jalankan dan dapat kita lihat efeknya setiap saat dalam hidup kita.
Misalnya seperti ketika di pagi hari kita dibangunkan oleh alarm. Saat itu kita memiliki pilihan, memilih untuk bangun atau melanjutkan tidur lagi. Saat kita membuka lemari pakaian, kita memilih baju dan celana yang akan kita kenakan pada hari itu. Ini adalah contoh kecil dari pilihan yang kita buat dalam hidup kita. Maka begitu juga halnya dengan kekafiran atau kemaksiatan. Seseorang tidak bisa mengatakan bahwa kekafiran atau maksiatnya itu karena takdir atau kehendak Tuhan. Intinya dalam setiap keadaan yang kita dapat memilih, maka kehendak dan pilihan kitalah yang menentukan apa yang akan kita perbuat dalam hidup kita. Dan itu bagian dari tanggung jawab kita yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir adalah perkara gaib karena ia hanya ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita hanya diwajibkan untuk mempercayainya. Percaya dalam arti meyakini kekuasaan mutlak Tuhan di alam semesta dan semua makhluknya. Jadi percaya dengan takdir bukan berarti ketika ditimpa kesusahan atau kegagalan, lantas berburuk sangka kepada Tuhan dengan berpikiran bahwa kesusahan atau kegagalan yang menimpa itu karena Tuhan yang menakdirkan. Karena percaya dengan takdir tidak meniadakan kehendak dan kemampuan kita sebagai manusia untuk berbuat. Sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai takdir. Jika kalian ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan mengenai perkara takdir ini, atau saran untuk konten selanjutnya apa yang dibahas di channel ini, silahkan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.